And especially Happy Hearts Indonesia and Usman, so that he made the possibility for us to contribute to your school building. And we are very happy to be here and happy that kids have now a bit better building. Ya, sebelumnya terima kasih banyak pada Happy Indonesia, Pak Lusman, dan juga kepada para tamu undangan sekalian, bagaimana kami bisa mampu mewujudkan sekolah yang dengan kondisi yang lebih baik sekarang ya di SMP Walian. So I want to tell a little bit about myself and our country. So I'm from Lithuania, and Lithuania is a small country in Europe. It's only 3 million people live there. So it's Indonesia is 280, I think, million, and here it's only 3 million. Ya, jadi Arnas berasal dari negara di Eropa namanya Lituania, suatu negara yang kecil dengan jumlah penduduknya hanya 3 juta ya, dibandingkan Indonesia 280 juta jiwa, jadi sangat kecil sekali. Yes. Yeah, and 30 years ago, Lithuania was occupied by Soviet Union, so we were not free. Like 30 years ago, we become a free country again, and the economy was not good. Economy was it was difficult times, yeah. And right now, like after 30 years, at that time I was only 6 years old when Lithuania become an independent country. Baik, jadi Lituania sendiri, negara Lituania itu 30 tahun yang lalu masih dijajah. Jadi Indonesia sendiri itu udah duluan merdeka gitu ya, masih dijajah oleh Uni Soviet. Usianya ketika beliau negaranya merdeka. So and then the things changed is that when we had internet and learned English, so then we were able to sell services and goods and to work for all around the world. And through the internet I met Adi, and then we started a business in Indonesia. We have business now in Brazil, in America, in Europe, in Indonesia, in India, and everything is just because we started to speak in English. We learned at school, and as you can see, probably my English is still not perfect. So, but it is enough to communicate and to have ideas and to work. Ya, jadi kondisi itu cukup berubah setelah mereka itu mulai belajar bahasa Inggris. Dan mereka itu sudah mulai terhubung melalui internet. Ketika itu mereka belajar bahasa Inggris, mereka bisa berkomunikasi. Tidak lancar memang bahasa Inggrisnya, tapi itu saja sudah cukup bagi mereka bisa berbicara ke dunia luar. Dengan itu mereka sudah bisa berbisnis ke seluruh negara. Nah, oleh karena itu beliau membangun bisnis Hostinger ini tadi, dan juga bertemu saya di Indonesia. Dan Hostinger sendiri itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi itu ada di Brazil, ada di Amerika, di India, hampir di seluruh dunia. Jadi bagaimana kondisi yang sebelumnya itu cukup buruk dalam waktu 30 tahun bisa membuat suatu perusahaan yang merajalela menguasai dunia. Yeah, so the story, and so back then, when the company was started like Hostinger, from one person, and he had just a computer and zero investment. So little by little, like in more than 15 years, now it's 1,000 people all around the globe. So it's pretty big and successful organization and still growing. But we had no investment, nothing helped, even the parents just gave one like a computer and that's it, internet. Ya, jadi cerita tentang Hostinger sendiri, ini dimulai dari satu orang ya, founder kami. Beliau itu memulai bisnisnya itu hanya dengan bermodalkan laptop dan internet saja, bahkan tanpa adanya penanaman modal dari siapapun. Jadi berdasarkan dari pengetahuan beliau dengan internet tadi, beliau bisa membangun bisnis yang akhirnya saat ini beranggotakan 1.000 karyawan, dan mudah-mudahan akan terus tumbuh untuk terus memberikan layanan yang terbaik di seluruh dunia. Here, what I learned in one day, like I just arrived yesterday, I learned that people are very, very smart here. So we stayed in a hotel, which is like a hotel school. And then there were people, like students, who speak
good English, and we asked, so where did you learn English? And they said that they learned in that school in 8 months. So before they didn't speak English, and in 8 months they are speaking very good English. So I was very surprised. I never saw such a fast learners in my life, and this is reality. I'm not telling some crazy stories. Lusman can confirm that, because we were together in the dinner last night. Ya, jadi di hari pertama kami sampai di Sumba, kami menginap di hotel di mana kami langsung bisa melihat suatu bukti bahwa masyarakat Sumba itu sebenarnya sangat cerdas sekali. Karena kami bertemu dengan para staf yang bisa berbicara Inggris sangat lancar sekali. Ketika kami tanya dari mana belajar bahasa Inggrisnya, dan mereka belajar di sekolah di hotel tersebut ya, dan mereka hanya butuh waktu 8 bulan. 8 bulan hingga mereka bisa berbicara, yang saya pribadi juga sangat mengakuinya, luar biasa lancarnya bahasa Inggrisnya tadi. Jadi ini merupakan suatu bukti bahwa Sumba sendiri itu memiliki potensi yang sangat besar ya, untuk bisa tumbuh. Yeah, and also I checked that the internet connection here is very good. And I just sent pictures to my wife from the event. So I think there are two things what you have. You have very, very smart people here who are able to learn fast, and you have already good internet connection. So what else you need to do is to dream and to work. Go to school, learn English, learn other things, and to dream big. Because right now you don't need to go abroad or to go to Jakarta to work and to earn international salaries or bigger salaries. And yesterday, Lusman told me a story that when he was a kid, his parents sent him to Singapore to get better education. Yeah? Right now, with internet, and he was suffering from the childhood to be in distance with his parents at a young age. So that was the price of education. Right now, you have good internet, and you can learn here in your culture, in your environment, with your family and community. Ya, jadi begitu sampai di sekolah ini ya, beliau langsung melihat di HP-nya, ternyata koneksi internet di sini itu juga sudah cukup baik. Cukup baik. Bukan hanya cukup, bahkan ya, sangat memadai untuk masyarakat di sini, para anak-anak atau siapapun ya, karena belajar tuh nggak ada batasannya. Untuk bisa mengkoneksi ke internet untuk belajar. Nah, jadi dua hal tadi ini bisa merupakan kombinasi sukses bagaimana teman-teman di sini itu bisa memiliki hidup yang luar biasa dengan belajar bahasa Inggris dan memiliki koneksi ke internet tadi. Bahkan hanya dengan tinggal dan belajar dari Sumba saja itu sudah bisa dilakukan. Ya, jadi ada cerita kita dengan Pak Lusman dari Happy Arts Indonesia, beliau harus belajar ke Singapura gitu ya. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, itu sudah bisa dilakukan tanpa harus bepergian secara jauh. Semua itu bisa dilakukan di sini. Jadi satu syaratnya saja. Syaratnya apa? Yaitu mimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Jangan pernah membatasi diri. Itu dia. Yeah, so I have no doubt that you will learn a lot and the life will go get better. Yeah. So my wish to you, when you the kids will learn and start working and earning, and bringing wealth to your families later on, don't lose your culture, because it's very beautiful, all the dances and food and your language. You don't need to become somebody else. You can flourish and make a good economy and make your culture rich, but not lose it and pretend that you are somebody else. Yeah, because the dances and the way you dress, the way you communicate, it's very beautiful, and I'm very happy to be a guest here. Thanks a lot. Ya, jadi Arnas sendiri tidak memiliki keraguan apapun bahwa masyarakat Sumba di sini itu benar-benar bisa maju ya. Jadi karena apa? Manfaatkan teknologi yang ada dan juga kemampuan komunikasi tadi, dan pertahankan jati diri. Itu pesan beliau tadi ya, pertahankan budayanya, karena apa tadi yang disajikan kepada kami, tarian-tariannya, bagaimana kehangatan yang
yang masyarakat di sini berikan itu sesuatu yang luar biasa, memiliki potensi yang besar ya. Nah, jadi fasilitasi berikan kesempatan sama anak-anak untuk bisa belajar supaya mereka bisa bawa kesejahteraan, kekayaan bagi para keluarga dan tidak perlu berusaha untuk menjadi orang lain, pertahankan budaya-budaya tadi dan kenalkan kepada dunia. Dan mudah-mudahan itulah yang kami sendiri, saya pribadi juga sangat-sangat tidak akan ragu untuk bisa melihat Sumba akan maju tahun-tahun ke depannya. Ya, itu saja dari beliau. Terima kasih banyak. Baik, mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Sebenarnya saya juga mau membawa poin cerita tentang kekaguman saya, tapi sudah dibawa beliau tadi disentuh. Ya, jadi memang saya kagum sekali. Saya hari pertama sampai sini, saya sudah bertemu dengan orang Sumba dari Sumba juga, bukan tidak pernah keluar daerah Sumba, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa sekali. Saya bisa berkomunikasi dengan beliau luar biasa sekali. Nah, jadi hal yang sama yang saya melihat potensi itu yang ada di Sumba ya. Nah, jadi namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu. Terima kasih terlebih dahulu ya. Jadi ini kesannya seperti kami yang diberikan terima kasih, tapi sejujurnya tidak. Ini bagi kami yang sangat berterima kasih. Kami dari Niaga Hoster, dari Hostinger, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berkontribusi ke masyarakat Sumba. Ini suatu pengalaman dan kenangan yang tidak pernah akan saya lupakan. Dan saya pribadi itu bapak saya adalah seorang dosen. Ya. Dan ini yang ingin saya sampaikan juga, saya ingin semangatkan kepada para bapak ibu dan juga adik-adik teman-teman murid di sini. Yang membedakan kita semua di sini hanyalah keinginan untuk belajar. Pahamilah itu, hanya keinginan untuk belajar. Ini bukan masalah status, ini bukan masalah sosial, bukan masalah apapun. Ini hanyalah keinginan kalian untuk belajar. Dengan keinginan belajar ini, kalianlah yang bisa membawa perubahan kepada keluarga, kalian bisa membawa perubahan kepada masyarakat di sini, kepada Sumba, dan kepada Indonesia. Dan terima kasih Happy Arts Indonesia kepada tim di lapangan, yang sudah mewujudkan semua proses renovasi ini, pada para bapak yayasan, perangkat desa, pada bapak kepala sekolah dan juga para guru. Cita-cita saya berharap nanti akan bisa mendengar adanya kisah sukses dari SMP Wali Ate ini. Saya akan berharap mendengar nanti saya dihubungi salah satu entah mantan murid ataupun para wisudawan yang berasal dari sekolah ini ya. Dan yakinlah bahwa ini hanyalah wujud perkenalan kita. Saya sudah melihat beberapa potensi lagi bagi kita untuk bisa bekerja sama. Kita dari perusahaan teknologi, saya berharap kita bisa memberikan kontribusi lebih jauh lagi, bahkan nanti dari sisi kontribusi kita akan coba mengenalkan teknologi berupa laptop, koneksi internet dan lain-lainnya agar kita bisa memberikan akses yang lebih banyak lagi. Jadi tadi saya mendengar juga bahwa adanya perpustakaan, benar buku itu adalah jendela dunia, dan saat ini bukan hanya buku ya, internet juga. Nah, internet bahkan aksesnya jauh lebih luar biasa. Informasi tadi yang mungkin sebelumnya 100 tahun yang lalu itu hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya, orang-orang royal, para bangsawan. Sekarang dengan adanya teknologi, semua informasi itu bisa diakses secara gratis gitu ya. Dan dengan dedikasi untuk belajar tadi, itu yang pengen saya lihat dari adik-adik sekalian. Pahamilah bahwa dengan kalian semangat belajar, dengan kalian tidak pernah putus menyerah untuk ingin mengetahui hal-hal yang baru, di situ jugalah kalian bisa membawa perubahan kepada keluarga, pada diri kalian dan juga pada masyarakat sekitar sini. Contohlah pada bapak yayasan kita, kalian dengar sendiri tadi bagaimana ceritanya dengan kehadiran sekolah ini bisa memberikan dampak yang luar biasa gitu ya. Dan kalian bisa memulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Mulai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Dan saya juga mohon kepada para bapak ibu murid untuk terus memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk belajar. Ingatkan mereka bahwa dengan cara itulah mereka bisa memberikan kesejahteraan perubahan yang lebih baik kepada keluarga dan juga masyarakat di sini. Ingatlah, kita di sini hidup tidak hanya sendiri pastinya, kita hidup untuk keluarga juga. Saya tadi juga sudah mendengar budaya-budaya di sini yang luar biasa. Untuk itu
Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan kontribusi di sekolah SMP Wali AT ini. Dari hati yang paling dalam juga oleh kami, terima kasih banyak sudah mewujudkan, membantu kami untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat di daerah Waliata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak dari Bapak Niaga Hoster dan